saudara-saudara non-muslim untuk berdialog, berdiskusi, membahas tema ini. Semoga ada di antara mereka yang tercerahkan, yang mau jujur mengakui bahwasanya memang betul apa yang mereka lakoni hari ini adalah buah dari hasil kerja sang pembinasa keji yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang Islam sebutkan dengan Dajjal atau utusan Dajjal. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Sahabat muslimku yang kucintai, mohon untuk tahan dulu biar kita berdialog dengan teman-teman kita non-muslim. Semangat siang abang. Halo saudara Paslen, haloho. Monitor abang. Halo, panggilan terakhir. Udah kabur dengan sendirinya. Silakan rekan-rekan non-muslim ajukan permintaan. Saatnya saudara untuk membuktikan bahwa agama Anda itu agama benar, agama yang tidak dibawa oleh pembinasa, melainkan dibawa oleh penyelamat. Waktu dan tempat disilahkan saudara-saudara non-muslim naik ke sini, kita bahas tema kita. Silakan. Alhamdulillah teman-teman, ada yang mau syahadat offline. Saya sudah serahkan, saya amanahkan kepada Ketua Arimatea Sulawesi Selatan untuk melakukan prosesi persyahadatan offline salah satu teman kita dari Kristen yang minta disyahadatkan offline di Kota Makassar, dan saya sudah komunikasi dengan Ketua Arimatea. Saya tidak bisa hadir seperti biasa. Cukuplah tim dari Arimatea sebentar malam, mereka sudah janjian untuk jumpa gitu teman-teman. Doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sudah mu'alaf ini bisa istiqomah menjalankan ajaran Islam. Ada kresek-kresek ya, orang lagi apa namanya tuh, pakai gurindra atau gulindra gitu, noise. Sabar ya. Cas HP juga lagi ini. Kalau tidak dicas kesian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat. Ya. Gimana bang? Cuma mau tanya dikit bang, kalau tema yang berat-berat tidak diulang lagi bang, kayak mana bukti ketuhanan Yesus, tidak diulang lagi bang tuh. Itu bakal diulang karena kita akan tidak akan berhenti ya kita. Siap, jadi siap. Kita akan ulang-ulang terus. Siapa yang menciptakan jari jemari Yesus? Itu juga akan kita bahas. Apakah pantas Tuhan langit dan bumi pakai sempak gitu? Iya. Aroma kentut Yesus itu bau apa? Itu semua akan kita bahas. Apa nama ikan goreng yang dimakan Yesus? Akan kita bahas semua tuh. Merek minyak kelapa yang dipakai menggoreng ikan yang dimakan Yesus itu apa? Gitu. Merek sendalnya apa, Swallow atau apa gitu. Semuanya akan kita bahas bang, sampai mereka itu betul-betul rontok kepercayaannya terhadap makhluk sebagai Tuhan gitu. Ini bang yang saya mau tanya, sepanjang antum bawakan semua tema itu, ada enggak bang yang sana yang bisa nyanggah itu, ada enggak bang? Cuman omon-omon doang. Sudah sering saya katakan bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan hal positif dari lisan mereka kalau membahas agama mereka. Nggak ada hal positif. Berarti artinya satu pun tidak bisa meruntuhkan argumen antum, tidak ada yang bisa bang? Belum lahir. Belum lahir.
belum lahir. Karena musuh mereka Lahir aja itu belum? kitabnya sendiri. Masya Allah. Oke, siap. Iya. Siap, Bang, siap. Ya, Oke. terima kasih, Bang. Salam hormat, Bang. Salam Makasih saudara, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita anggap beliau wakil dari seluruh saudara kita muslim hari ini untuk dialog dengan kita. Makasih Bang Fahmi, kami turunkan ya. Assalamualaikum. Ya, maaf. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Tapi yang waras, jangan yang gila. Tapi ada nggak yang waras? Udah waras loh. Udah waras apa belum? Buka kameranya silakan. Kok tiap hari buka kamera. Capek sama apa ya? Kamu itu nggak pinter-pinter itu. Pola berpikir logikanya falasi banget. Kasihan ya. Yang lain itu kayaknya buta ya. Kok nggak bisa berpikir pakai logika ya? Terus mendengarkan ocehan-ocehan kamu yang saya bertanya lain, kau jawab lain. Ada tema ini silakan. Udah merasa tertantang, kau turunkan. Aneh kan? Siapakah pembinasa keji ini? Silakan. Anda boleh bernarasi Kalau kamu dulu. buat tema itu, kamu harus punya referensi siapa, jelaskan siapa. Kalau mau tanya, siapakah pembinasa keji? Mau tahu? Ya, saya jawab berdasarkan dalil pembinasa keji itu adalah Paulus. Itu dasar dalil. Oh, terus? Udah selesai. Alasannya karena pertama, secara fakta Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Apabila kamu melihat sang pembinasa keji, kamu melihat, berarti murid-murid Yesus abad pertama wajib melihat. Pembinasa keji itu akan duduk di tempat kudus. Tempat kudus itu adalah kerasulan. Dan itu adalah Ya, Paulus. terus. Ini nanti Rocky Gerung bilang udah, terus lanjut. Nanti ketampol nih. Logika Ya, udah, begini. selesai. Lanjut, terus. Udah selesai, situ aja. Yang jelas menurut Itu Yesus, doang. Hanya Iya. berdasarkan dalil itu, terus kita Iya. membuat satu asumsi, ya, membuat satu konsep untuk Iya. menghakimi atau menjelekkan orang lain dengan buat judul Saya pembinasa saya keji. tidak Ini aneh. Saya tidak menjelekkan dan saya tidak berasumsi. Yesus mengatakan begini, Bos. Matius Semua 20 kitab data. suci. Tunggu. Data 24 dari bab Matius itu di data nomor 15 mengatakan, apabila kamu murid-muridku melihat pembinasa keji duduk di tempat kudus. Pembinasa keji sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Daniel, yang pertama menantang perkataan Sang Yang Maha Tinggi, yang kedua menyiksa murid-murid Yesus, yang ketiga merubah hukum-hukum. Itu fakta. Yang kelima, yang keempat, dia menghentikan korban hewan binatang. Itu yang ada di nubuatan Daniel. Oke, saya Semua kasih tanggapan itu, sedikit ya. Sabar. Semua itu digenapi oleh Paulus. Tak ada yang lain. Silakan. Oke, saya kasih tanggapan sedikit. Zaman sekarang banyak ya yang seperti itu, yang menyeleweng dari ajaran Kristus, yang memutarbalikkan fakta tentang firman Kristus. Banyak, bukan cuma Paulus di zaman sekarang. Kok kenapa harus Paulus jadi referensinya? Ini kan aneh logika lo ini. Logika Gini, ini adalah logika kebencian ya. Saya Sekarang mau tanya, jawab. Di luar Saya jawab dulu. agama Kristen. Saya jawab dulu. Bentar. Saya terangkan. Di luar agama Kristen, ya pasti akan menentang dengan ajaran itu sendiri. Baik, saya jawab dulu. Dan Anda bentar. Selesaikan saya baru lo jawab. Ya. Jadi zaman sekarang itu sudah terbukti, terbukti ya. Bukan zaman itu sudah sekarang. terbukti.
Bukan zaman sekarang. Yesusnya mengatakan Emangnya di situ ada tulis di zaman itu iya, atau nanti di Ada. zaman sekarang? ada tertulis di Coba zaman buka, itu. buka Oke. tunjukkan. Bentar, Oke, coba, baik. coba Oke. kasih saya ayat itu, saya buka sendiri, saya baca. Baik. Silakan. Matius 24 nomor 15. Bentar ya, saya keluar dulu. Oh, Saya lihat. dia nggak tahu dalilnya. Ya, silakan. Kayaknya memang dia harus disekolahkan ini anak. Bodoh tapi sombong. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Dia punya nyali buka kamera. Kita hargai. Saya tunjukkan data Matius 24. Nah inilah ribetnya kalau diskusi sama Kristen karena kitabnya dia nggak tahu. Jangan kelamaan, kelihatan kalau kau itu anak TK. Terlalu kentara kalau kau itu kelamaan cari data, baru baca gitu. Tapi mulutmu lebar. Mulut lebar tapi isinya kosong, otaknya kosong. Yang ada di dalam cuman dedak dan abu gosok. So intelek. Tapi ini buktinya kau kosong. Itu enggak ada. Jadi jangan menilai kepintaran dan kebodohan orang dari bagaimana mencari data. Oke, nih, kita gantian. enggak pernah Kau sudah diajarkan baca menghafal. data, kan? Bentar. Kau sudah baca data? Bentar. Nih, Sudah baca perlihatkan, di nih. situ enggak ada. Berarti kamu Nih. bohong. Oke. Saya pembohong menurutmu nih. Aku tanya, aku perlihatkan semamu datanya ya. Nih. Ini Matius 24. Ini kubacakan. Dia dengarkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Tuhan, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, murid-muridnya ini siapa? Abad keberapa? Abad keberapa ini? Datanglah murid-muridnya. Ini abad keberapa? Tuyul. Ya abad waktu itu abad ke-1. Oke. Murid-muridnya Udah terjawab ya? dan menuju kepada bentar dulu. Abad keberapa murid-muridnya itu? Makanya kalau baca itu pakai tanda baca. Tanda baca itu Tanda punya baca arti lagi. dalam setiap kalimat, Bos. Pertanyaan Lu belajar saya, bahasa Indonesia di ini mana? kejadiannya abad Bentar, pertama betul? balik dulu ke atas, balik dulu. Oke, baik. Nih. Baik kita fair lah. Ya. Maka datanglah murid-muridnya dan nggak kelihatan ya, dan menunjuk kepada bangunan-bangunan. Murid-muridnya ini Baiklah. siapa? Murid-muridnya abad keberapa? Iya, di situ kan maka datanglah murid-muridnya. Oke. Maksudnya ada Murid-muridnya dari kalimat itu orang yang ada hidup urusan apa? sekarang. Sebentar. Murid-muridnya di sini orang yang hidup sekarang atau Anda- pada masa itu? Bentar ya. Ada urusan apa murid-muridnya datang dengan Tanya penunjukan kenapa kepada ke situ? murid-muridnya? Jangan ke situ. Pertanyaan saya dengarkan. Iya, Ini Abang, murid-murid, dengar. Murid-murid berbicara masa sekarang atau masa saat itu? Ya masa saat itu, masa Oke, saat itu. baik. Oke, diam. Data 15-nya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, saya tanya semamu, kamu di sini siapa? Orang sekarang atau orang saat itu? Orang-orang saat itu. Alhamdulillah, kau sedikit waras. Oke. Oke, Saya tanggapi ya. pertanyaan. Oke, tunggu. Bentar, Belum. bentar. Stuck dulu sampai situ biar kita fair. Oke, Saya tanggapi. silakan. Kalau Anda berasumsi bahwa yang tertulis itu akan terjadi pada saat itu, ngapain kan Anda percaya kitab suci? Saya mau nanya. Ngapain Anda percaya kitab suci di zaman sekarang? Dengar. Botol. Ini kamu di sini Logika berbicara berpikir siapa? Itu bodoh sekali. Kamu di sini siapa? Iya, begini maksudnya. Kalau kamu berasumsi, di sini siapa? Dengar dulu, Mak. Makanya dengar dulu, Juma. Dengar dulu biar kita fair. Kalau kamu berasumsi ayat itu tertulis dan ditujukan Nggak pada ada saat itu, ilmu. kenapa Anda percaya semua kitab suci pada saat ini? Saya ulang lagi, kamu di sini siapa? Bentar, logika lo itu falasi banget, bodoh. Kamu di sini murid-murid Yesus yang hidup zaman itu. Kamu bodoh. Udah saya ulang lagi. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji ini datang kapan?
Konsep sosok pembinasa keji atau pihak yang dianggap merusak tatanan tauhid murni pada dasarnya berakar dari penelusuran sejarah. Pergeseran ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Dalam pandangan ini, Nabi Isa datang membawakan risalah tauhid yang murni, yakni mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa, serta melanjutkan dan menegakkan hukum Taurat. Namun, kehadiran Paulus pasca kerasulan dipandang sebagai titik balik mendasar yang mengalihkan arah ajaran tersebut. Paulus dianggap memasukkan doktrin-doktrin baru yang tidak pernah diajarkan Nabi Isa alaihissalam, seperti pembatalan syariat atau hukum Taurat, pengenalan konsep penebusan dosa, hingga pengangkatan Nabi Isa sebagai anak Allah. Perubahan doktrinal yang sangat radikal ini dinilai sebagai bentuk perusakan terhadap esensi ajaran tauhid yang asli, sehingga sosoknya ditempatkan sebagai figur yang bertanggung jawab atas runtuhnya pondasi keimanan yang sejati. Oleh karena itu, ketika kita menelaah rekam jejak sejarah dan transformasi doktrin keagamaan tersebut, penyimpangan dari ajaran awal bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari konstruksi pemikiran yang secara bertahap mengaburkan wahyu asli. Penafsiran yang mengidentifikasi Paulus sebagai figur pembinasa atau pemusnah ajaran tauhid ini merupakan pengingat penting akan krusialnya menjaga kemurnian risalah para nabi dari campur tangan dogma manusia. Ketika hukum Tuhan digantikan oleh filsafat baru dan keesaannya dikompromikan, disitulah kerusakan teologis yang paling mendasar terjadi. Mengembalikan pemahaman keagamaan pada akar tauhid yang murni adalah satu-satunya cara untuk membentengi keimanan dari penyimpangan yang dapat menyesatkan umat sepanjang sejarah. Murid-murid di situ murid-muridnya melihat di situ nggak dijelaskan secara eksplisit. Murid-muridnya dengar. Di situ nggak dijelaskan secara eksplisit tujuannya pada saat itu. Tetapi dia berbicara dengan orang-orang yang pada saat itu. Tetapi secara eksplisit tidak menunjukkan bahwa saat itu. Murid-muridnya melihat pembinasa keji itu di masa sekarang atau masa waktu itu? Enggak, dia di situ belum melihat. Di situ belum melihat. Di situ pertanyaan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, dengar dulu satu-satu. pembinasa kejinya kapan? Pada saat itu atau pada saat sekarang? Dengar, makanya kalau kamu nanya kasih saya kesempatan jawab kan, terus dengar baru kamu bantah kalau ada yang salah gitu diskusi bos. Lah, kamu nggak biarkan saya bicara. Kalau diskusi kayak gini kamu kelihatan bodoh sendiri. Saya kan bertanya, pembinasa keji itu tuh. Orang yang sepakat dengan kamu. Tuh, nggak mau kasih saya kesempatan bicara kan? Anggap kamu bodoh. Nggak bisa kasih kesempatan saya ngomong kan? Pertanyaannya, murid di situ melihat pembinasa keji itu di hari ini, di sekarang ini, atau saya mau itu? jawab lu ngomong terus. Silakan. Nah, jadi di situ tidak ada secara eksplisit ayat menyebutkan pada saat itu. Tetapi Kamu melihat pembinasa dengar keji. dulu, makanya jangan lu potong. Ini kelas kamu bilang gurunda, ini kelas gurunda seperti ini. Santai aja. Ya, dengar dulu penjelasan saya. Tidak ada ayat secara eksplisit yang menyatakan hari itu dan kapan. Tetapi dia berbicara pada orang-orang saat itu. Nah, kalau dia lahir pada saat ini, mungkin dia akan berbicara pada orang-orang saat ini. Dan Udah, kalau Anda turun. berasumsi dengan ayat itu, saya nanya. Gila berarti. Enggak usah. Kurangi makan babi biar otakmu tidak gila. Udah ku bilang sama umat Islam, jangan pernah bermimpi akan mendapatkan ilmu dari mulut-mulut pemakan babi kalau berbicara tentang agama. Kita tidak akan menemukan itu. Yang ada hanya kekecewaan saja. Itu bisa kupastikan. Jangan pernah bermimpi mendapatkan ilmu dari mulut-mulut pemakan babi kalau membahas tentang agama. Karena kita hanya akan kecewa. Sesabar apapun kita menuntun namanya binatang, itu tidak akan pernah bisa sampai kepada poin. Makanya Al-Quran itu mengatakan bahwasanya semisal orang Islam ini, kata Quran, adalah seperti gembala, dan orang-orang kafir itu seperti hewan. Sang gembala meneriaki, sang gembala memberikan penjelasan, binatang ini tidak akan ngerti. Binatangnya hanya mendengarkan suara,
tetapi binatangnya tidak ngerti apa makna daripada suara yang dia dengarkan. Sama seperti binatang yang tadi dijelaskan, dia lebih sok tahu, lebih sok pintar. Malah dia mengatakan, ya kalau murid-muridnya lahir hari ini, ya hari ini. Padahal murid-murid yang dimaksud di situ adalah 11 murid Yesus, karena di situ Yudas sudah tak ada. Nah, itulah beratnya, risikonya kalau kita diskusi sama binatang. Susah untuk menjelaskan. Tidak dapat ilmu kita. Dari lisannya itu susah. Namanya binatang kalau berbunyi ya asal bunyi doang. Tak ada makna yang bisa kita petik di situ. Halo, selamat siang. Katolik Protestan, Saudara Elma. Halo. Katolik Protestan. Halo. Campuran tadi teman-teman, separuh binatang, separuh manusia. Singa dari suku Yehuda. Oke. Singa mungkin ya. Halo, selamat siang. Siang. Katolik Protestan Abang. Ya, Katolik Protestan. Kristen Protestan, benar. Baik. Mohon izin buka kamera, silakan. Oh, belum bisa ya. Udah bisa Bang, Belum udah bisa. mencukupi kayaknya. Udah bisa. Ini tinggal dibuka. Tuh. Tinggal Anda terima, simpan. Silakan. Tunggu ya. Iya. Silakan. Oke, Abang, Yuk, salam kenal. selamat sore. Iya, Selamat sore Abang. waktu Papua ya. Siap, Abang. Sehat selalu, Abang. Ini ada tema. Amin. Iya, temanya terkait dengan si pembinasa keji. Pembinasa keji ini Siapa itu? membuat berdasarkan dalil di Bible, Matius 24 nomor 15, pembinasa keji itu sesamaan dengan Yesus dan duduk di tempat kudus, mengambil posisi mulia, padahal dia sebenarnya pembinasa keji. Dan murid-murid Yesus melihat itu gitu Bang, berdasarkan Matius 24 nomor 15. Silakan. Nah, kayaknya selama saya jadi Kristen tidak pernah dapat ayat ini, Bang. Matius 24 nomor 15, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Jadi murid-murid menyaksikan ada pembinasa yang duduk di tempat suci, tempat kudus seperti Nabi, Rasul, gitu. Nah, Paulus ini pernah menjadi nabi, sebagaimana yang tertulis di Kisah Para Pewarta Kisah Pewarta 13 nomor 1, ada beberapa nabi di Antioquia, diantaranya adalah Saulus. Jadi Saulus ini duduk di tempat kudus, yaitu sebagai nabi. Lalu kemudian dia juga duduk sebagai rasul. Jadi dua-dua tempat kudus pernah diduduki oleh Paulus. Pernah jadi nabi, pernah jadi rasul. Dan dia melakukan kebinasaan
terhadap pembinasaan terhadap murid-murid Yesus. Jadi yang menggenapi pembinasa keji untuk sementara ini berdasarkan data itu Paulus. Dan setelah itu aksinya tidak selesai sampai di situ saja, Bang. Aksinya berlanjut mentobatkan orang-orang di luar, penyembah-penyembah animisme, penyembah-penyembah dewa, penyembah-penyembah patung, mentobatkan mereka masuk menjadi pengikutnya, tapi sama aja menjadi orang neraka juga yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Seperti itu, Bang. Jadi pembinasa keji itu ya sementara ini sesuai data Paulus, tak ada yang lain. Silakan. Jadi menurut abang pembinasa keji itu untuk sementara itu Paulus ya? Iya, karena dia sesaman dengan murid Yesus dan dia yang merupakan pembinasa yang membinasakan murid-murid Yesus sesuai dengan KPR 9. Lalu dia duduk sebagai rasul, tempat kudus dia duduk. Setelah dia melakukan kekejian, dia cuci tangan, lalu duduk sebagai rasul. Setelah duduk jadi rasul, dia tobatkan semua penyembah-penyembah dewa, politeisme, animisme, ya, sinkretisme, dia gabung semuanya lalu menjadi pengikutnya. Tapi Yesus mengatakan pengikutnya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Begitu, Bang. Berarti termasuk saya itu, karena saya termasuk Ya, termasuk Anda yang dibinasakan percaya bahwa Paulus itu adalah rasul. Iya, betul. Termasuk Anda yang dibinasakan dengan keji oleh beliau. Iya, Pak. Sekarang apa bukti Anda dibinasakan sama dia? Anda sudah menyembah selain daripada Tuhan. Sembahan Anda bernama Yesus yang adalah anak Maria. Kemudian apa yang diharamkan Tuhan semuanya Anda makan. Babi, anjing, tikus. Kemudian apa yang dikuduskan oleh Tuhan yaitu hari Sabat Anda rubah menjadi hari Minggu. Kemudian perintah wajib tanda perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham dan keturunannya secara turun-temurun dengan orang-orang asing yang ada di sekelilingnya adalah sunat. Lagi-lagi Paulus mengajarkan Anda untuk membatalkan. Jadi Paulus ini telah membinasakan Anda dengan sangat keji. Kenapa? Ketika Anda mati nanti, Anda berada di neraka kekal. Itulah bukti bahwa Paulus adalah pembinasa keji. Silakan. Oke, baik. Tapi kurang lebih saya menjadi orang Kristen, Bang. Saya belum pernah menemukan karakter yang di dalam diri Paulus yang notabene pengikut Yesus Kristus tapi melakukan pembinaan keji, karena di kisah 9 itu berbicara tentang kisah di mana Saulus ya sebelumnya ya, ketika dia bertobat ya, mungkin sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus dia termasuk orang yang kalau bilang ya bunuh sadis. Tapi ketika dikatakan di dalam kisah 9 itu berjumpa dengan Tuhan Yesus itu segala sesuatu kehidupan Paulus itu berubah. Karena dia harus duduk di tempat kudus. Kalau dia masih menampakkan keberingasan, maka dia tidak bisa mencari pengikut. Orang akan menjauh. Tapi untuk bisa membinasakan orang dengan secara halus, dia berpura-pura menjadi orang benar, berpura-pura bertaubat, untuk kemudian menyesatkan banyak orang dengan title kudus yang disandangnya yaitu rasul. Dia nggak bisa menyesatkan orang kalau dia masih beringas kemana-mana membunuh, kemana-mana membunuh, kemana-mana membunuh. Dia harus menampakkan sisi kerasulan sesuai dengan nubuat. Apabila engkau melihat
pembinasa keji duduk di tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Jadi harus masuk ke dalam nubuatan Nabi Daniel. Pembinasa keji itu minimal melakukan 4 hal sesuai dengan nubuatan Nabi. Yang pertama, menantang perkataan yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Si pembinasa keji membangun dan membentuk karakteristik Yesus dalam suratnya menjadi Tuhan setara dengan Elohim. Yang kedua, Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Dia mengatakan jangan kau mau dibatasi tentang apapun yang kau makan, semuanya halal. Yang ketiga, Tuhan mengatakan sunatkan kulupmu, bunuh orang yang tidak menyunat kulupnya. Paulus menantang itu dengan mengatakan kalau kau potong kulupmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kau lepas dari kasih karunia jikalau engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yang keempat, Tuhan mengatakan dalam Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak mengkuduskan hari Sabtu. Paulus dalam Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau diatur tentang hari-hari raya. Makanya orang Kristen pengikut Paulus berubah menjadi ibadah minggu. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan membinasakan orang-orang yang melanggar hukum-hukumnya? Jelas membinasakan. Siapakah orang-orang yang mengajarkan manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan? Paulus. Berarti Paulus adalah pembinasa yang sangat keji. Silakan. Ya, baik. Nah, kalau nubuatan Daniel itu bukan nubuatan tertuju kepada Paulus. Perubahan penetapan hari ibadah dari hari Sabtu atau Sabat menjadi hari Minggu pada dasarnya terjadi melalui proses transformasi doktrin dan politik agama yang dinahkodai oleh beberapa pihak. Dari kacamata sejarah dan teologis, pergeseran ini dipelopori pertama kali oleh Paulus melalui ajaran-ajarannya yang menanggalkan syariat dan aturan hukum Taurat, termasuk ketetapan menguduskan hari Sabat bagi para pengikutnya. Langkah pemisah dari tradisi Yahudi ini kemudian diteruskan oleh para bapak gereja awal pada abad kedua dan ketiga. Proses ini mencapai puncaknya secara hukum ketika Kaisar Romawi Konstantinus Agung menerbitkan dekret kerajaan pada tahun 321 Masehi yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi kerajaan, yang kelak diratifikasi oleh Konsili Laodikia pada abad keempat untuk melarang perayaan Sabat Yahudi. Pergeseran dari hari Sabtu ke hari Minggu ini merupakan bentuk penyimpangan nyata terhadap ketetapan Allah dan ajaran murni para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Nabi Isa sendiri menjalankan dan memelihara kekudusan hari Sabat sebagai bentuk ketaatan pada Taurat. Namun, tradisi tersebut dihancurkan oleh kompromi antara doktrin buatan manusia dan kepentingan politik paganisme Romawi. Ketika penetapan hari ibadah yang sakral dipindahkan dari hari Sabtu ke hari Minggu, atas dasar alasan-alasan rasionalisasi kultus pagan dan ajaran Paulus. Disitulah terjadi perusakan terhadap hukum Taurat, mengembalikan pemahaman bahwa ibadah murni Nabi Isa berjalan di atas hukum Allah. Bukan hukum atau keputusan penguasa Romawi adalah hal mendasar untuk melihat bagaimana ajaran Tauhid awal telah bergeser jauh dari aslinya. Lalu, Jadi kitab Daniel itu dia berbicara tentang Nabi palsunya di akhir zaman yang akan datang. Jadi bukan Daniel membuat tentang Paulus itu sendiri. bukan akhir zaman, Bang. Karena murid-murid Jadi abad pertama harus melihat pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Jangan melemparkan sesuatu seakan-akan abang melihat kuman di seberang lautan, kerbau masuk di pelupuk mata nggak dilihat. Nggak bagus itu. iya, Yesus sudah karena menyatakan itu. saya pelajari di dalam penulisan Paulus ini, Rasul Paulus ini tidak menemukan karakter yang begitu jahat, sama seperti Oke, apa baik. yang disangkakan oleh abang ini. Oke, baik. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi akan membinasakan orang-orang yang mengajak
orang Yahudi menyembah kepada ilah lain, Tuhan lain. Di dalam Ulangan 13, saya kasih bocoran. Di dalam Ulangan 13, Tuhannya Yahudi mengatakan begini: apabila ada keluargamu, anakmu, istrimu, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudaramu laki-laki, familimu, keluargamu yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, kau harus membunuhnya. Tanganmu sendiri yang harus lebih pertama membunuhnya. Lalu kau seret dia di gerbang perkampungan, lalu perintahkan seluruh orang-orang di sana untuk melemparinya dengan batu sampai mati. Apakah Paulus mengajarkan menyembah kepada ilah baru? Paulus mengajarkan menyembah kepada ilah baru bernama Yesus. Apakah orang-orang yang mengikuti menyembah ilah baru bernama Yesus ini menurut Tuhannya Yahudi pantas untuk dibunuh atau tidak? Pantas. Siapa yang menghantarkan kalian pantas untuk dibunuh? Paulus. Berarti Paulus telah melakukan kekejian. Itu fakta, itu data. Apakah ada perintah dari Tuhannya Yahudi bunuh orang yang tidak bersunat? Ada. Di mana tertulis? Kejadian 17 nomor 14. Bunuhlah orang yang tidak menyunatkan kulubnya, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Apakah Paulus mengajarkan membatalkan sunat? Mengajarkan. Di mana tertulis? Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Barang siapa yang sunat kulub, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kau lepas dari kasih karunia jikalau engkau mengharapkan ada kebenaran dari bersunat kulub. Kata siapa? Kata Paulus. Nah, ketika Tuhan mengatakan bunuh orang yang tidak bersunat, nah Kristen mengikuti Paulus, berarti Tuhan akan membunuh orang Kristen. Akibat siapa? Akibat sang pembinasa keji. Miliaran manusia akan dibinasakan oleh Tuhan langit dan bumi oleh karena Paulus ini. Pembinasa yang sangat keji. Silakan. Saya tidak mengada-ngada bang, saya data dalil. Data dalil. Kalian ini adalah orang-orang yang akan dibinasakan Tuhan langit dan bumi dikarenakan mengikuti sang pembinasa keji. Kalian akan dibinasakan, kekal di neraka akibat ulah sang pembinasa ini. Lalu kemudian Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 31 nomor 14. Bunuhlah orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Apakah Paulus kemudian melarang kalian taat kepada hari raya Sabat? Melarang. Di mana dalilnya? Kolose 2 nomor 16. Ketika kalian tidak mengkuduskan hari Sabat, lalu kalian mengaku sebagai pengikut orang Yahudi, di mana pengikut orang Yahudi dan orang-orang asing yang hidup di tengahnya wajib hukumnya melakukan adat istiadat sesuai dengan perintah firman, dan Anda melanggar, maka Anda akan dibinasakan oleh Tuhannya Yahudi. Kenapa Anda dibinasakan? Karena Anda lagi-lagi mengikuti sang pembinasa keji Paulus. Apakah ada ancaman Tuhannya Yahudi akan datang membakar habis seluruh pemakan babi? Ada. Di mana tertulis? Yesaya 66 nomor 18, nomor 15, 16, 17, 18. Aku akan datang dengan pedangku dengan nyala api yang menyala-nyala untuk membakar seluruh pemakan babi dan binatang yang menjijikkan serta tikus. Pertanyaannya, adakah Paulus mengajarkan makan babi? Ada. Adakah orang Kristen mengikuti Paulus? Ada. Adakah Tuhan akan membakar orang-orang Kristen yang makan babi? Ada. Akibat siapa orang Kristen akan dibakar api oleh Tuhannya Yahudi? Akibat Paulus, sang pembinasa keji yang telah menjerat kalian. Data. Itu data bang, saya bukan mengada-ngada. Cuman saudara kami Kristen ini terlanjur Kristen. Mereka nggak paham Bible. Mereka hanya didoktrin, didogma di gereja oleh pendeta pastor, di mana mereka adalah perpanjangan tangan Paulus untuk meraih keuntungan berupa perpuluhan dan persembahan-persembahan.
Yang mereka ajarkan cuma apa? Kasih buah roh, kasih buah dan perpuluhan. Tidak mengajarkan kalian Bible secara terinci. Mereka hanya mengajarkan isi-isi Bible yang menguntungkan isi perut mereka. Kalian tidak diajarkan Bible secara menyeluruh. Anak-anak sekolah minggu hanya diajarkan menyanyi-menyanyi, memuji-muji. Mereka tidak diajarkan secara logika sehat berdasar terhadap data di dalam Bible. Apa yang terjadi? Anda terjerat, Anda kena musibah. Musibah yang paling besar adalah mematikan akal, lalu menyembah kepada manusia yang dipromosikan oleh Paulus untuk kalian sembah. Kalian memakan makanan yang dipromosikan oleh Paulus untuk kalian makan. Kalian mengikuti surah-surah Paulus yang dipromosikan oleh Paulus untuk kalian jadikan sebagai kitab suci, tanpa kalian peduli bahwa sesungguhnya pencipta langit dan bumi telah memberikan dan menyiapkan kemudian tempat yang sangat-sangat membinasakan, yaitu neraka jahanam, bila mana kalian mengikuti Paulus sang pembinasa keji ini. Bukan saya yang mengatakan itu, Yesus yang mengatakan itu. Matius 24 nomor 20, nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dan semua itu digenapi oleh Paulus dan saudara-saudara kami Kristen. Silakan abang, dibantah kalau memang ada yang perlu untuk dibantah. Silakan. Baik, terima kasih buat abang yang sudah bantu saya. Saya bersyukur abang bisa bantu saya untuk data-data ya, kitab yang sudah bagikan. Saya bersyukur. Jadi, nah ini yang saya mau sampaikan, bahwa ketika kami bersyukur punya Kristennya, jadi banyak hal yang kami pelajari tentang perjalanan Paulus, ya. Jadi, dan saya tidak membantah apa yang Bang Zuma tadi katakan itu sah-sah saja. Tetapi di sini saya mau tangkap bahwa kehidupan kami, apa yang dikatakan contohnya di dalam Kolose pasal 3 ini, ayat yang kelima tentang manusia baru. Dan kami bersyukur memang kehidupan yang lama, kami mulai pengenalan tentang Kristus yang dimana Paulus mengenal. Jadi itu menjadi sesuatu yang kemerdekaan, ya. Tentunya di dalam Galatia tadi dikatakan kemerdekaan Kristen kami itu sendiri. Contohnya di Kolose pasal 3 tentang manusia baru. Di sini dikatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah ini yang tadi dikatakan Bang Zuma bahwa ada ilah-ilah, penyembahan ilah-ilah. Nah ini menurut kami ini yang ilah-ilah ya, ilah-ilah yang membuat kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau manusia-manusia yang lama ini masih dominan di dalam kehidupan kami. Justru itu yang Paulus katakan di dalam Kolose 3 ini, matikanlah semuanya itu tentang hal-hal yang ya, tentang hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Jadi itu semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah ini yang dikatakan kategori bahwa ilah-ilah ya, ilah-ilah baik dulu dan sekarang. Jadi pekerjaan ilah-ilah durhaka ini masih menggeroti iman kekristenan. Untuk itu Paulus menyadarkan setiap kekristenan di Kolose 3 ini harus benar-benar hidup membangun manusia baru itu. Jadi nah itu makanya orang Kristen itu dalam pengajarannya itu harus ada namanya lahir baru, atau dalam artian baptis ya, baptis. Jadi kehidupan itu anggaplah harus dibaptis, ditenggelamkan atau dikubur. Jadi itu pengertian. Jadi
sehingga yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru yang datang. Jadi yang baru itu yang kehidupan karakter Kristus itu yang harus, ya salah satunya yang tadi seperti Bang Suma itu ya, kasih. Jadi kasih itu ya namanya ya bukan dalam artian karena menampar kiri kasih kanan, bukan hanya sekedar itu, artinya disakiti atau dihina, diolok, ya kita ya membalasnya dengan cara ya kasih, karena memang kita prinsipnya bahwa manusia yang baru, kita hidup manusia yang baru, jadi prinsip kita memang harus tunjukkan bahwa karakter Kristus. Contohnya seperti dalam 2 Korintus 3 ya, kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah itu yang saya menjadi Kristen yang saya pahami, Bang. Jadi, kalau sangkan apa yang tadi dikatakan oleh Bang tadi bahwa Paulus pembunuh keji dan mengajarkan menyembah kepada ilah-ilah, yaitu manusia itu sendiri, Yesus Kristus sendiri. Jadi menurut saya ya sebagai orang iman Kristen, saya membantah itu, Bang. Jadi sesuai dengan pasal Kolose pasal 3 Baik. ayat yang kelima. Boleh? Terima kasih. Baik. Jadi Anda juga harus tahu bahwa pada diri Paulus itu memang ada iblis di dalam dirinya. 2 Korintus 12 nomor 7, ada utusan iblis di dalam tubuhku yang senantiasa menggocok aku, kata dia. Sehingga pada diri Paulus itu ada 2 karakter benar dan karakter jahat. Paulus mengatakan di dalam Roma 7, Bang. Roma 7 itu diterangkan begini. Jika demikian, adakah yang baik menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Paulus mengatakan itu, dia curhat Paulus itu dalam Roma 7. Lalu dia lanjutkan begini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Paulus memang membenci dosa, tapi Paulus memperbuat hal-hal yang menggiring dia berdosa dan mengajak orang-orang untuk berdosa. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Aku benci dosa, tetapi itu yang aku perbuat, yaitu mengajak orang-orang untuk melakukan kemaksiatan. Jadi jika aku, kata Paulus, berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam diriku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik yang ada, tetapi yang tidak baik. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, tetapi apa yang tidak baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Isa alaihissalam atau Yesus tidak pernah sekalipun mengajarkan pengikutnya untuk mempertuhankan dirinya maupun sosok anak manusia. Dalam catatan tekstual dan sejarah risalah murni, Nabi Isa alaihissalam konsisten menegaskan kedudukannya sebagai seorang utusan dan hamba Allah yang datang membawa ajaran tauhid murni. Ungkapan anak manusia yang seringkali keliru ditafsirkan sebagai klaim keilahian. Pada hakikatnya merupakan ungkapan bahasa Semit yang menegaskan sifat kemanusiaan beliau, bahwa beliau adalah seorang manusia biasa yang lahir dari rahim seorang wanita.
memiliki keterbatasan, serta tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Doktrin pengangkatan derajat manusia menjadi Tuhan justru lahir di kemudian hari melalui infiltrasi filsafat, paganisme Romawi dan gagasan-gagasan Paulus yang mengaburkan pesan asli Sang Almasih. Jadi tuduhan bahwa Nabi Isa mengajarkan pertuhanan atas dirinya adalah sebuah bentuk pendistorsian sejarah dan manipulasi teologis yang sangat nyata. Nabi Isa selalu menyerukan ajaran menyembah Allah yang Maha Esa yang secara tegas memisahkan antara pencipta dan makhluk. Ketika pemikiran Paulus dan konsili-konsili gereja awal menyusupkan doktrin Trinitas serta mempertuhankan anak manusia, disitulah terjadi pengkhianatan terhadap perintah utama Nabi Isa sendiri. Menurut saya, mengembalikan sosok Nabi Isa sebagai seorang nabi dan hamba Allah yang taat adalah kunci utama untuk membongkar kekeliruan doktrin tersebut dan menegakkan kembali kebenaran tauhid yang hakiki. Yang jahat yang aku perbuat. Jadi jikalau aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik dan yang jahat itu ada padaku, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang sedang bekerja. Di dalam tubuhku aku melihat ada hukum-hukum lain yang sedang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku sendiri Paulus ini menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan Kristen. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku, tubuh jasadku, aku melayani hukum dosa. Jadi pada diri Paulus itu, menurut Paulus ada dua yang bekerja, hukum jahat dan hukum Tuhan. Dan yang hukum jahat inilah yang kemudian dialami oleh Paulus dan diajarkan oleh Paulus kepada pengikutnya Kristen. Makanya Kristen makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, ibadah minggu. Kenapa? Karena dia mengikuti hukum jahat yang ada pada diri Paulus. Paulus memang mengajarkan kebaikan. Jangan memburit, jangan berzina, jangan membunuh. Itu hukum Tuhan. Tetapi hukum-hukum jasmani, hukum-hukum perbuatan dosa yang ada dalam tubuhnya, itu yang dia lakukan. Dan itu yang dipraktekkan. Dan itu yang diminta untuk diikuti. Dan faktanya hari ini, Kristen mengikuti hukum-hukum jahat yang ada di Paulus. Jangan makan babi, hukum jahatnya makan babi. Kuduskan hari Sabat, hukum jahatnya ibadah minggu. Sembah Allah Tuhannya Bani Israel saja, hukum jahatnya menyembah Yesus. Sunatkan kulupmu, hukum jahatnya jangan sunatkan kulupmu. Dan semua hukum jahatnya diikuti oleh Kristen. Ketika Paulus kembali ke Yerusalem setelah mengajarkan Kristen, ajaran Kristen di luar, di Antioquia sampai ke Roma, sampai ke Athena dia mengajarkan agama Kristen. Kembali ke Yerusalem sesuai dengan kisah para pewarta 21, kisah para rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus setelah kembali mengajarkan agama Kristen, tolong Anda baca di dalam KPR 21 nomor 15 sampai 26, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Bertaubat Paulus itu dari mengajarkan agama Kristen. Tapi Kristen sudah terlanjur bertumbuh sebab ajaran Paulus diterima oleh kerajaan Roma. Kerajaan Romawi ini punya kekuatan dahsyat yang mempengaruhi wilayah-wilayah jajahan. Semua wilayah harus sesuai dengan apa yang orientasikan oleh siapa? Oleh kebijakan gereja pada masa itu. Orientasi yang ada, seluruh wilayah jajahan Romawi harus tunduk kepada kebijakan gereja. Sementara yang mengajarkan kebijakan gereja itu sudah bertaubat meninggalkan ajaran tersebut. Paulus kembali ke Yerusalem, bertobat dia dari mengajarkan agama Kristen. Tapi kerajaan Romawi sudah terlanjur menanamkan akidah Kristen, Katolik kepada bangsa-bangsa yang kemudian hidup di bawah jajahannya, kuasanya. Itu fakta, itu real. Oleh karena itu saudara, ketika saudara mengatakan dia melakukan ini, dia melakukan itu, dia melakukan, ya dia ahli Taurat. Pengakuannya dia adalah murid Gamaliel, murid dari rabi besar pada zaman itu. Berarti dia memiliki sisi kebaikan. Nah, faktanya pengakuan dosanya adalah di Roma 7 itu. Dia mengatakan, memang aku membenci hukum-hukum jahat
Dan aku cinta kepada hukum Tuhan. Tetapi yang aku perbuat, yang aku lihat adalah yang bekerja dalam tubuhku adalah hukum-hukum jahat itu. Bukan hukum baik yang bekerja dalam tubuhku, tetapi hukum-hukum jahat itu yang berkuasa atas diriku. Itu data Roma 7, data nomor 13 sampai data nomor 25. Itu data, Bang. Kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu mengajarkan kebaikan-kebaikan, bagaimana mungkin dia tidak mengajarkan kebaikan? Sedangkan dia sudah menggugurkan poin-poin pondasi daripada ajaran para nabi. Jangan ada ilah lain. Sudah ditanamkan membuat ilah baru. Jangan kau merusak kudusnya hari Sabat, dia sudah rusak. Jangan kau makan babi, dia sudah rusak. Hukum Taurat jangan kau tambah, jangan kau kurangi, dia sudah hapuskan semua. Jadi apa lagi? Kebaikan-kebaikan apa lagi? Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, kenapa kau ingin membunuhku? Karena kau tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Nah, kalau ditanya saudara Kristen, atas keinginan siapa kalian menyembah Yesus? Keinginan Tuhan Bapa atau iblis? Atas keinginan siapa kalian makan babi? Tuhan Bapa atau iblis? Atas keinginan siapa kalian kemudian tidak bersunat? Bapak, keinginan Bapak atau keinginan iblis? Atas keinginan siapa kalian ibadah di hari Minggu? Keinginan Bapak atau iblis? Kejujuran yang bisa menjawab itu. Jadi kembali kepada tema, yang duduk di tempat kudus, yang berdiri di tempat kudus, yang dilihat oleh murid Yesus itu tak lain dan tak bukan adalah Paulus. Itu fakta. Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, 4 poin tadi, menantang hukum dari Sang Maha Tinggi, membunuh orang-orang kudus, kemudian dia melawan hukum Tuhan dan merubah hukum Tuhan, dan menghentikan kurban binatang. Itu dia. Dan semua digenapi oleh Paulus. Saya kira begitu, Bang. Silakan saya undang teman saya dari API Pusat. Saya izin ibadah untuk sejenak. Silakan Adinda dari API Pusat naik dulu. Lanjut diskusinya dengan abang kita ini. Silakan. Pertanyaan saya ke abang. Baik. Sabar, Bang, sabar. Pertanyaan saya ke abangku ini untuk mengerucutkan materi ini. Apakah Tuhan tidak membinasakan pemakan babi berdasarkan kitabnya Yahudi? Silakan. Ya, baik. Karena menurut saya dikatakan yang masuk itu yang bukan menajis tetapi yang keluar itu, Bang. Jadi, Saya ulang lagi. Babi. Saya ulang lagi. Apakah Tuhannya Yahudi akan membinasakan pemakan babi atau tidak berdasarkan kitabnya Yahudi? Silakan. Tidak. Dari mana dasarnya Anda mengatakan tidak? Sementara Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 18, 19, Tuhan akan datang membakar habis seluruh pemakan babi dan pemakan tikus, pemakan anjing. Lalu apa dasar saudara mengatakan tidak? Sementara Anda makan babi itu bukan firman Tuhan yang membolehkan, tapi tafsiran orang-orang gereja mula-mula bahwasanya boleh makan babi. Tuhan sudah mengancam. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi dan pemakan tikus dan binatang-binatang menjijikkan seperti anjing, kucing, ular dan seterusnya. Itu dalil, Bang, itu dalil. Dan Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik dari dalil hukum Torah, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Yesus tuh yang mengatakan. Jadi kalau ada yang menghalalkan babi, ada yang kemudian membolehkan makan babi, kata Yesus, dia akan menempati tempat terhina. Silakan
Anda renungkan, saya sudah Iya. kasih dalil Tuhan akan membakar seluruh pemakan babi. Jadi Bang, justru itu sebenarnya pemahaman terbalik. Ya, silakan. Jadi Teman-teman ketika api ada pusat perjanjian naik, baru datang Yesus itu kami sudah melihat dari sisi yang lama tetapi yang baru ya. Kami Ah, melihat barat- apa yang ada di dalam diri Yesus itu yang kami lihat ya. Apa yang dirmankan Yesus sesungguhnya yang masuk itu yang bukan menajiskan tetapi yang keluar itulah yang menajiskan orang. Jadi itu begitu Bang. Ya, di situ Matius 12, Matius 15 itu tidak berbicara mengenai babi. Itu berbicara mengenai cuci tangan. Orang-orang Farisi dan juga ahli kitab menegur murid-murid Yesus yang memetik gandum makan tanpa cuci tangan. Lalu ketika Yesus dikatakan oleh orang-orang Farisi, kenapa muridmu meninggalkan adat istiadat nenek moyang kita? Kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Bukan dikatakan kenapa muridmu makan babi, tapi cuci tangan. Apa kata Yesus? Bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, sahabat Arif, syukran. Tetapi yang keluar dari mulut itu bukan masalah babi di situ, itu masalah cuci tangan. Tapi Kristen karena memang suka makan babi, Paulus melihat Roma Yunani suka makan babi, tidak mungkin mereka tinggalkan makan babi. Maka Paulus kemudian merancang untuk membinasakan mereka dengan menghalalkan babi itu. Bukan Yesus yang menghalalkan babi. Justru Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap, Lukas 16, daripada setitik dari Torah itu batal. Artinya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi jadi halal. Itu fakta. Itulah caranya membinasakan keji. Dikatakan pembinasa keji karena memang dia keji dalam membinasakan. Ada saja alasannya korban-korban yang dibinasakan ini untuk tetap menjadi korban yang binasakan. Seperti abang ini, ada saja alasan untuk membantah. Karena yang dikatakan pembinasa keji, dia memang membinasakan dengan sangat keji. Orang yang sudah dibinasakan, sudah nyata-nyata masuk dalam lingkaran yang akan dibinasakan pun akan melawan. Saking kejinya siasat sang pembinasa tersebut. Jadi bukan main-main. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Pembinasa keji itu tidak akan membiarkan korbannya lolos. Dia akan ikat sekuat-kuatnya sampai bersama masuk ke neraka. Inilah yang sedang Anda lakukan sekarang. Segala upaya akan Anda lakukan untuk membela diri. Meskipun Anda akan membantah dalil firman yang ada di dalam kitab saudara sendiri. Dengan mentafsirkan, mengada-adakan alasan-alasan yang tidak sebenarnya cocok dengan apa yang seharusnya. Adakah Yesus mengatakan boleh menghambatalkan Torah? Tidak ada. Tapi Paulus mengatakan dalam suratnya Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Kata siapa? Kata Paulus. Inilah kalian ikuti. Inilah kalian imani. Makanya kalian kemudian akan binasa. Di mana buktinya Kristen akan binasa? Baca Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan datang kepadaku berseru, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu dan bermujizat pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir ini? Islam? Enggak mungkin. Yang diusir ini yang ngaku pengikut, yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu hanya ada di pengikut Paulus sang pembinasa tersebut. Apa buktinya Paulus telah membinasakan kalian? Buktinya ketika Kristen nanti bertemu dengan Yesus, bukannya diselamatkan, malah diusir oleh Yesus dan dengan berkata, enyahlah daripadaku, wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Itu Al-Qur'an yang menerangkan, dan di Bible juga mengatakan, ketika nanti mereka yang menyembah Yesus bertemu dengan Yesus, Yesus akan menolak penyembahannya. Yesus akan marah kepada mereka. Berdasarkan Al-Quran juga demikian. Apa yang disembah selain daripada Allah akan menjadi musuhnya nanti,
dan pemujaan-pemujaan yang dia lakukan selain daripada kepada Allah akan diingkari oleh dia yang disembahnya. Tertuju kemudian di dalam Matius 7:22-23, orang-orang Kristen yang bernubuat mengusir setan, bermujizat, bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Anda nggak sadar lagi nih setelah saya sampaikan begini. Kenapa? Ya karena Anda memang sudah dibinasakan secara keji. Waliyatasakkara ulul albab. Hanya orang yang menggunakan akal sehat yang bisa keluar dari kebinasaan tersebut. Itu Quran dia mengatakan itu. Bukan saya. Al-Quran dan Bible yang mengatakan itu. Sekarang saya kembalikan kepada abang. Abang mau binasa, abang mau diusir Yesus, silakan. Silakan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Saya sebagai muslim, Al-Quran datang untuk menegur orang-orang yang sudah melakukan pelingkaran dan melakukan kebinasaan dan kerusakan di atas muka bumi dengan mengajak manusia menyembah kepada selain dari pencipta bumi ini. Anda jelas terbukti menyembah kepada sosok makhluk yang bukan pencipta alam kita. Yesus bukan pencipta. Pandangan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus akan menolak dan mengusir orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya namun justru mempertuhankannya memiliki pijakan yang sangat kuat, baik dalam teks Bible sendiri maupun dalam ajaran Islam. Dalam Matius 7 nomor 21-23 secara eksplisit tercatat bahwa Nabi Isa akan mengusir orang-orang yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, dan membuat mukjizat atas namanya dengan menegaskan bahwa beliau tidak pernah mengenal mereka karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa atau Allah. Hal ini sejalan dengan deskripsi Al-Quran Surat Al-Ma'idah 116-117, di mana pada hari kiamat Nabi Isa alaihissalam akan lepas tangan dan bersaksi di hadapan Allah bahwa beliau tidak pernah menyuruh manusia untuk menjadikan dirinya dan ibunya sebagai Tuhan, melainkan hanya memerintahkan untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Peristiwa penolakan ini merupakan bentuk keadilan teologis atas penyimpangan mendasar yang dilakukan oleh kelompok yang mendewakan sosok Nabi Isa. Mereka yang mengklaim sebagai pengikut setia namun mengabaikan perintah utama beliau tentang tauhid dan hukum Allah, pada hakikatnya telah mengkhianati ajaran sang Nabi itu sendiri. Penolakan keras Nabi Isa di akhirat kelak menjadi bukti nyata bahwa doktrin pertuhanan manusia, pengabaian syariat, dan pengikisan hukum Tuhan yang diawali dari pemikiran Paulus hingga tradisi gereja adalah sebuah kebohongan besar yang tidak pernah diakui oleh Sang Almasih. Hal ini menjadi peringatan keras bagi siapa saja agar segera kembali kepada ajaran tauhid yang murni sebelum hari pertanggungjawaban itu tiba. Yesus anak orang, tapi Anda sembah setiap hari Minggu. Anda telah melakukan kerusakan di bumi. Boleh Anda tenang, hari ini boleh Anda tenang dalam kasih Yesus, dalam kasih, boleh. Tapi ingat ucapan saya nanti ketika Anda sudah ada di liang kubur. Buktikan aja nanti. Saya kira begitu abang. Silakan dengan pola Anda beragama, saya tidak memaksakan, saya hanya membaca dalil. Saya sebagai apologet Islam, tugas saya hanya menyeru, menyampaikan, membimbing, memberi konseling. Kalau ada yang percaya alhamdulillah, tidak percaya saya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Silakan bang. Iya, baik. Jadi saya pribadi tidak setuju kalau yang dikatakan Matius 7:21-23 ini itu berbicara tentang penolakan Yesus terhadap orang Kristen. Jadi ini bukan berbicara tentang orang Kristen, tetapi ini berbicara tentang orang-orang yang di luar daripada yang tidak memahami dan mengikuti hukum-hukum Kristus itu sendiri. Ya, jadi contohnya ya di ayat yang kedua, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu ini memang pengajarannya pengajaran yang bukan berkarakterkan Kristus, Yesus Kristus itu sendiri, tapi di luar
kehidupan karakter itu Kristus itu sendiri. Ya, termasuk Paulus ya. Paulus itu memiliki rasul yang teladan, memiliki karakter Kristus. Jadi di mana pengajarannya menjadi serupa dengan segambar dengan Kristus. Jadi kalau di Matius 7 21 sampai 22 23, jadi bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, pertanyaannya Bapak yang mana? Ya tentu bukan bapak-bapakan. Jadi apa yang diajarkan Yesus Kristus, karena kami tahu bahwa di dalam diri Yesus itu ada tekanan yang Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pada baca Gurunda. Aku dulu deh. Ya nggak apa-apa Dinda, biar beliau selesaikan dulu Dinda. Siap. Aja. Lanjut Bang, lanjut. Jadi tatanan kerajaan kekekalan Bapa itu sendiri yang ada di dalam diri Yesus. Karena Yesus sendiri berkata bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya, contohnya di dalam Yohanes 5:17 itu ya, Bapakku bekerja dari sekarang dan aku pun juga bekerja. Jadi apa yang digerakkan oleh Yesus itu pribadi Bapa itu sendiri. Ya, jadi karakter Kristus itulah yang harus dihidupi. Jadi contohnya seperti Abang Juma ya, Abang Juma saya salut. Dengan selama saya mengikuti apa yang di debat ya, ini menyadarkan khusus saya pribadi, contohnya Kristen itu juga harus lebih terbuka wawasan pikiran, karena contohnya Bang Juma ini bukan Kristen tapi hebat dalam membaca ayat per ayat. Nah ini kadang kami orang Kristen ini jujur saja ini dipermalukan habis-habisan. Makanya ya saya pribadi saya sebagai Kristen berharap orang Kristen jangan mengantuk-mengantuk. Berdoa saya dengan adanya Bang Zuma ini bisa membangkitkan kembali orang Kristen yang selama ini tertidur, karena memang saya pribadi saya sangat luar biasa. Jadi untuk itu ya kalau memang tidak sadar-sadar orang Kristen, memang 21, 20, 23 ini memang tidak meleset Bang Juma. Memang itu semua akan ke neraka kalau pada dasarnya sekedar mengaku Kristen tetapi tidak ada hasil. Karena firman Tuhan berkata bahwa dari buahnya kamu akan mengenali, kamu akan kenal itu siapa mereka. Nah ini kalau Kristen kalau hidup tidak serupa dengan sang gambar Kristus dan mentaati hukum-hukum Allah, hukum-hukum Tuhan, memang harus itu memang termasuk saya sepakat dengan topik pembahasan orang Kristen memang pembina keji karena memang tidak mengenal Tuhan dan tidak mentaati itu sendiri. Ya, tapi saya berharap bahwa Matius ini cepat sadarlah orang Kristen. Jangan Oke Bang. Apa ya? Oke. Yuk, bagaimana? Ya, makasih abangku, makasih. Dinda Kores, saya ibadah sholat dulu. Mohon ditanggapi abang kita ini. Uraikan Matius 7:15. Siapa di sana yang melihat serigala palsu ini, serigala buas ini? Karena di situ dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Berarti datang di abad pertama kepada murid Yesus. Siapakah dia yang bukan bagian murid Yesus yang datang kemudian ngaku-ngaku murid Yesus? Abangku saya pamit ibadah bentar ya Bang ya. Semuanya jangan kemana-mana, sebentar aja kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saudara Singa dari suku Yehuda, Anda diskusi dengan baik. Thank you. Silakan yang lain. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Naik, silakan. Hai, apa itu?
Selamat sore Zuma. Wow, keren. Kasih ya. Ini punyanya kakak. Ibunya sepi kah? Siap. Iya. Si binasa keji. Maksud Zuma, siapa binasa keji? Yang mengalihkan ajaran haram menjadi halal bagi pengikutnya. Siapa yang itu? yang oh mama yang hidup sesaman dengan murid Yesus yang mereka lihat Itu Zuma. membinasakan lalu duduk berdiri di tempat kudus. Siapa lagi kalau bukan Paulus? Mengapa Apabila Nabi kau tidak pernah menjelekkan Paulus? Apabila kamu melihat, kamu di sini adalah murid-murid Yesus, melihat pembinasa keji yang menganiaya mereka duduk berdiri di tempat kudus. Zuma, Siapa yang sezaman Ya. dengan murid-murid Yesus yang Sabar, Zuma. menganiaya Yesus, lalu dia Pernahkah berdiri Nabi di kau tempat menjelekkan kudus. Paulus? Zuma, pernahkah Nabi kau menjelekkan Paulus? Atau Tuhan Nabi- kau? Nabi Muhammad. Oh, udahlah kawan, sudah. Hidupmu menderita kali kau. Udahlah, tercatat nerakamu di dunia juga, kau hidup melarat kayak begitu. Menjual apa kau itu di pinggir jalan? Atau jangan-jangan kau sudah di neraka itu? Cepat kali kau ke sana. Halo, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Selamat sore, Temanya, saudara. temanya sore juga. Sama juga ini, di jalan juga mereka ini. Janjian. Ya, karena kita memang orang Kristen, saudara, di jalan. Kalau teroris baru berondok di bawah tanah. Begitu, saudara. Oh gitu. Teroris ya. Teroris itu yang menutup Kalau diri, teroris yang dia menutup di bawah tanah berondoknya. ajaran kasih, membungkus diri dengan ajaran kasih, itulah teroris yang asli. Menggunakan istilah-istilah Islam untuk melancarkan ajaran setan, itu teroris. Jadi yang diteror itu adalah pemikiran, yang diteror itu adalah gaya hidup, yang diteror itu adalah akidah, yang diteror itu adalah keyakinan. Itulah teroris yang sesungguhnya tuh. Meneror orang-orang, menggiring orang-orang untuk masuk ke dalam agama dengan cara menggunakan istilah-istilah agama lain supaya bisa nipu. Itulah teroris yang sesungguhnya. Makanya dalil itu pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Dia nampak seperti baik tapi isinya adalah kebinasaan. Nampak menggunakan istilah-istilah Islami tapi isinya adalah kebinasaan. Bukunya mereka sebut Alkitab. Dewa yang mereka sembah mereka sebut Allah. Surat kabar yang mereka imani dia sebut wahyu. Semua digunakan kepalsuan demi untuk membungkus kejahatan agar bisa membinasakan manusia. Itulah teroris sesungguhnya. Berdiri di tengah-tengah umat Islam setelah puas melakukan penjajahan membuat jutaan anak-anak menjadi yatim, jutaan wanita menjadi janda dikarenakan kelakuan mereka. Setelah umat Islam berhasil mengusir mereka, lalu budak-budaknya masih tinggal di Nusantara, hidup berdampingan dengan kami, budak-budaknya ini lalu merasa mereka yang terzalimi. Keturunan budak-budak penjajah ini kemudian merasa paling kasih. Padahal mereka berasal dari batang penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang yang seagama dengan mereka. Mereka lupa kalau pribumi itu merinding kalau mendengarkan nama agama mereka. Karena penjajah menyisahkan goresan yang sangat-sangat pedih dan menyakitkan dan sangat mendalam dengan mendirikan rumah-rumah ibadah para penjajah itu di tengah-tengah kaum muslimin dan muslimat.
Melihat sebuah gedung yang bersimbol salib, kami trauma karena kami mengingat masa penjajahan, di mana kiri kanan yang ada hanya penumpahan darah, perampasan hak, pemerkosaan, dan juga pencurian milik pribumi. Sekarang, para pengikut-pengikut pesundalnya mengaku dirinya paling kasih, mengaku paling sayang. Lupa kalau mereka adalah penerus daripada penjajah. Lupa kalau rumah ibadah warisan penjajah mereka yang mewarisi saat ini. Lupa kalau lembaga Bible itu ada lembaga yang didirikan penjajah. Sok paten kalau berbicara tentang kasih. Padahal keyakinannya tidak ada manfaatnya untuk keberlangsungan Indonesia. Agamanya tak ada fungsinya untuk negara ini. Sama sekali tidak ada. Tapi paling merasa, wah paling tersakiti, paling terjajah, paling terzolimi. Si paling korban, si paling kasih. Padahal hati di dalam berulat. Gitu. Kenapa muncul teroris? Karena adanya kezoliman, ketidakadilan. Muncul teroris. Teroris itu adalah nampak yang dihasilkan oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh yang meneror. Berbeda dengan penjajah. Penjajah itu memang tanpa tujuan untuk membangun sebuah karakter terhadap wilayah jajahan selain untuk membinasakan, membunuh karakter dan seterusnya, itu merampas hak. Jadi lebih baik menjadi teroris daripada menjadi penjajah. Kalau penjajah itu artinya sah secara lembaga. Kalau teroris itu cuma oknum-oknum doang. Mereka yang tidak cocok dengan kebijakan, itulah yang meneror. Mereka yang merasa terzolimi dengan kebijakan pemerintah, itulah yang meneror. Tapi kalau penjajah secara terstruktur lembaga yang melakukan itu terhadap satu kaum di luar daripada mereka, itulah yang terjadi. Nah, penjajah sudah mengangkat kaki dari bumi pertiwi, tetapi penerusnya masih melakukan penjajahan. Apa buktinya? Mereka mengambil istilah-istilah yang sangat mulia dari Islam untuk mereka pakai menutupi aib agama mereka. Terbukti mereka menyembah dewa-dewa, bertanduk 7, bermata 7. Tapi mereka menyembunyikan identitas dewa mereka itu dengan mengambil nama Tuhannya umat Islam. Mental penjajah. Mereka menyembunyikan surat kabar dari barat yang menggunakan bahasa Yunani dan istilah-istilah paganisme dengan membungkusnya dengan istilah yang diambil dari nama mulia Al-Quran, yaitu Alkitab. Penyebaran agama Kristen di Nusantara memiliki keterikatan sejarah yang sangat erat dengan kedatangan para penjajah barat melalui misi Gold, Glory, dan Gospel. Penjajah seperti Portugis dan Belanda tidak hanya datang untuk menguasai rempah-rempah dan wilayah, tetapi juga membawa para misionaris untuk menyebarkan agama mereka di tanah jajahan. Dalam proses kristenisasi tersebut, para misionaris menggunakan strategi adaptasi linguistik dengan mengadopsi berbagai istilah kosakata dari bahasa Arab dan Al-Quran, seperti kata Allah, Baitullah, Rasul, Nabi, Malaikat, hingga Injil. Penggunaan istilah-istilah Islam ini sengaja dimanfaatkan untuk mempermudah inkulturasi dan pendekatan kepada masyarakat pribumi Muslim, agar ajaran baru tersebut terasa familiar dan tidak asing di telinga penduduk lokal. Metode penyebaran agama yang menunggangi kekuasaan kolonial serta meminjam istilah-istilah Al-Quran ini merupakan sebuah bentuk perancuan makna dan pencurian identiologi teologis. Penggunaan kata Allah dan istilah-istilah tauhid lainnya oleh ajaran Trinitas pada hakikatnya telah mengaburkan konsep keesaan Tuhan yang sebenarnya dalam Islam, sehingga menciptakan kekeliruan pemahaman di tengah masyarakat Nusantara. Fenomena penjajahan yang berbalut misi keagamaan ini menjadi pelajaran sejarah yang penting bahwa umat Islam harus tetap kritis dan waspada dalam menjaga akidah tauhid yang murni dari upaya pengangkatan istilah-istilah suci Al-Quran demi kepentingan doktrin yang bertolak belakang.
untuk menutupi barak. Semua istilah-istilah mulia diambil dari Quran untuk menutupi aib agama mereka. Habis itu mereka tampil, Oke, kami boleh ini saudaraku, adalah boleh saya kasih. jawab? Nggak ada pertanyaan? Boleh saya jawab? Boleh Nggak saya ada jawab, pertanyaan. saudaraku? Nggak ada pertanyaan. Ini saya mau Tema. memberikan pendapat tentang narasi saudara yang sangat Boleh. bermutu dan bermanfaat begitu, Ya, saudaraku. silakan. Oke. Nah, jadi ini tadi antara penjajah dengan ajaran Islam begitu, saudaraku ya. Nah, jadi yang saya perhatikan, saudaraku, memang ajaran Islam itu bermutu, bermanfaat bagi anak-anak gitu. Nah, kalau penjajah itu, yang setahu saya, saudaraku, mendirikan sekolah ya, di mana Indonesia dulu tidak ada mengenal sekolah. Belanda mendirikan sekolah, dan termasuk juga Raden Ajeng Kartini ya, dia meningkatkan kualitas perempuan, di mana simbolnya habis gelap terbitlah terang, kan begitu, saudaraku. Tetapi ajaran agama saudara yang bermutu dan bermanfaat menurut Anda, di mana anak perempuan umur 3 tahun, 6 tahun disuruh menikah ya, dan itu berlawanan, sangat berlawanan dengan Raden Ajeng Kartini ya, di mana Raden Ajeng Kartini berjuang mati-matian untuk memperjuangkan hak dan kemerdekaan perempuan di Indonesia, dan itu terjadi di zaman penjajahan Belanda, saudaraku. Nah, artinya Belanda ingin memajukan masyarakat Indonesia yang mendirikan sekolah-sekolah yang mendukung Raden Ajeng Kartini untuk meningkatkan kualitas perempuan. Nah, jadi kalau ajaran saudara yang menurut Anda bermutu dan bermanfaat, di mana anak-anak umur 3 tahun dan 6 tahun dipaksa menikah, ya bayangkan dong bagaimana Anda punya anak perempuan 6 tahun disuruh menikah. Aduh. Oke, Ya, saya oke, jawab. itulah bagi Anda Saya bermanfaat ya. Ya, saya jawab. Saya tidak ini ya, saya tidak Saya bantah. apa namanya, saudaraku? Ya, dibantah. Saya bantah. Oke, silakan, saudara. Oke. Yang pertama, Belanda mendirikan sekolah karena berharap dia akan menguasai Nusantara ini. Mendirikan sekolah untuk mereka, bukan mendirikan sekolah untuk Indonesia. Cita-cita mereka ingin menguasai Indonesia. Dia lupa kalau di situ ada umatnya Nabi Muhammad yang akan mengusir mereka, supaya mereka mengangkat kaki dari bumi pertiwi yang didirikan dengan kalimat tauhid. Pahami itu. Jadi Belanda membangun wilayah jajahan karena mereka berharap, bermimpi, menghayal akan menguasai wilayah jajahan. Sorry. Kemudian Raden Ajeng Kartini itu adalah seorang santri. Dia seorang muslimah, bukan Kristiani pemakan babi. Kemudian Anda lupa, di Kristen itu tidak ada batasan usia umur wanita dikawini. Di Kristen kalau tidak ada Indonesia bisa kawin anak bayi. Kenapa bisa kawini anak bayi di Kristen? Karena di Bibelnya ada, di kitabnya ada. Di mana di kitabnya Kristen bisa kawin sama anak bayi? Di Bilangan 31 nomor 40. Lagi-lagi tradisi Judaism, usia 3 tahun sudah bisa dikawinin. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Sampai hari ini batasan usia wanita di Kristen untuk dikawini itu tidak ada. Berbeda di Islam, wanita dikawini pada saat mereka balik. Ulasan tentang baliknya wanita, masa haidnya wanita itu macam-macam, tergantung di mana dia besar, di mana dia kemudian berkembang, biologisnya berkembang di wilayah mana. Kalau orang Arab usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah bisa haid. Nah, sementara dasar pijakan Islam itu ketika wanita itu haid, artinya wanita itu sudah siap untuk dibuahi. Kristen tidak ada, mau kawinin dia baru lahir
tadi pagi boleh. Orang wanita Kristen mau dinikahi baru 2 hari lahir boleh. Tidak ada dasar pijakan usia wanita dikawini di Karisteng. Kalau Anda membaca di dalam Bilangan 31 nomor 40 nomor 17 mulai 18 dan seterusnya, perintahnya bunuhlah semua wanita yang tidak perawan. Bagaimana caranya menyeleksi wanita-wanita ini perawan atau tidak? Dicolok toh? Dicolok pakai apa? Ibu jari kaki kah? Dicolok pakai apa? Supaya bisa dibedakan ini masih perawan, ini tidak. Disuruh berbaris di lapangan, habis itu suruh ngangkang. Disenter masuk pakai kamera 360 gitu. Lalu katanya bunuhlah semua wanita yang sudah bersetubuh. Bagaimana caranya dideteksi wanita yang sudah bersetubuh itu? Halo semua perempuan, berbaris, ngangkang, gerak. Nunggeng, gerak. Habis itu masukin tangan satu-satu. Agak longgar. Ini ada agak keset, kayak ada pasir di dalam. Ini apa ini? Menggigit. Sakit. Kalau Bu Rasmi dimasukkan, aduh, ada listrik di dalam. Itu pola dalam sebuah agama. Itu pola dalam sebuah agama. Karena agama nanti disebut agama ketika dia punya kitab yang dianggap suci. Kebetulan kitab Anda begitu bunyinya.